Selamat sore teman-teman semua, sobat Finvest, kembali lagi bersama hari ini. Sore ini masih ada dua narasumber yang luar biasa. Selain narasumber, saya akan hadiah. Mau hadiah nggak? Mau door prize nggak? Saya akan berikan yang cukup banyak dan nilainya mudah ya. Hari ini saya ditemani juga dengan Pak Aji Martono dan juga dengan kandidat dokter Luki Bayu Purnomo SE, Pak Aji Martono juga gelarnya banyak, NS Aji Martono, SHI, CSA, CES, CRA. Nah, dua orang ini akan membahas terkait dengan prospek, karir, dan investasi di pasar modal. Dan bicara di sini 1 jam ke depan atau lebih, tapi memang saya harus sampaikan beberapa yang harus saya sampaikan. Paling penting, door prize. Door prize-nya nggak main-main loh ya. Yang pertama nanti bagi yang bertahan di sini itu yang paling besar, pelatihan register technical analyst untuk 1 orang ya, plus ujiannya. Wah, ini yang paling besar nih. Berapa biayanya tahu sendiri deh ya, nanti lihat di kegiatan-kegiatan di lembaga pelatihan. Nah, ini yang saya akan berikan, ini door prize ya, terakhir yang biasa akan saya berikan. Jadi pelatihan plus ujian 2 juta lewat, 3 juta lewat, 4 juta. Nah, kebayang kan, nonton gini aja bayar 200 atau mungkin ada yang free, dapat pelatihan senilai 4 juta lebih. Ini akan dapat. Tapi terkait dengan penyelenggaraan mengikuti lembaga pelatihan itu ya, begitu jalan nanti akan diberikan. Kemudian yang kedua, ini adalah buku yang saya akan berikan. Ini adalah buku tentang RSA dan CSA. Ini buku biasanya kalau ngambil RSA cuma dapat 1, tapi kalau ini saya kasih 2. Biasanya ini hanya untuk diberikan kalau memang mengikuti pelatihan. Ada pelatihan di sertifikasiku, ada pelatihan di lembaga-lembaga lain yang tidak online. Kalau tidak online itu biayanya bisa sampai 8 juta. Ini hari ini gratis. Ya, bukan pelatihannya, tapi bukunya ya. Bukunya plus, nah ditambah lagi ujian gratis. Kenapa ujian RSA gratis? Kebetulan saya ketua LSP pasar modalnya. Bismillah saya kasih gratis 2. Ngeri banget ya, 2. Nah saya kasih lagi 1 buku investasi nanti ada di sini, dan juga .com memberikan 1 pelatihan manajemen risiko gratis lagi. Nah pelatihan manajemen risiko CRA Certified Risk Associate. Jadi banyak banget. Nah, kalau bisa tetap bertahan di sini, jangan sampai tinggal, karena memang ini donasi yang dari teman-teman, ini insya Allah 100% diberikan, dan saya juga memberikan donasi kepada teman-teman, terutama para milenial yang mau belajar. Jadi silakan belajar sebaik-baiknya, manfaatkan semuanya di sini. Nah, itu ya. Kemudian saya masuk ke narung ya. Di sini ada Pak Aji Martono. Mana Pak Aji Martono? Mana Pak Luki Bayu Purnomo? Nah, dua-duanya ada. Tolong bisa dimunculkan wajah-wajahnya, karena audiens ingin melihat. Wah, ganteng banget ya kalau namanya Pak Luki Bayu Purnomo. Mana Pak Aji Martono? Wah, sudah kumpul. Pak Luki Bayu Purnomo, ada Pak Aji Martono. Ini 2 orang yang saya pikir sudah malang melintang ya. Malangnya dulu, tapi sekarang udah semakin tersohor ya. Sudah luar ya. Pak, kita mungkin ke Pak Luki dulu ya, ke Pak Luki Bayu Purnomo. Ini teman saya dekat juga, pengajar di Trisakti, juga dia pengajar di banyak tempat, juga praktisi TA seperti Pak Gema tadi, dan dia juga sempat di Dana Reksa, banyak lah ya, saya nggak bisa sebutkan. Demikian juga Pak Aji Martono, pengalamannya luas, Presidir dari 1+ juga. Dan beliau saat ini adalah ketum dari Propami. Jadi kalau udah ketum orang nomor 1, membawahi kurang lebih 6.000 7.000-an, wah, orang yang hebat juga. Dua-duanya ini orang yang hebat. Nah, ini yang nanti kita sharing. Kebetulan di sini banyak milenial ya, jadi tolong berbaginya. Saya pengen menginspirasi ya kita kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Kalau kemarin yang ikut totali adalah 1.400-an, dan hari ini mudah-mudahan juga ramai.
Kalau dari sisi yang di Zoom mungkin sekitar mendekati 200 ya, tapi kalau dari landing page dengan YouTube itu banyak. Nah, ini sebagian juga akan yang di YouTube juga jangan diem aja, ketik aja ya nanti kalau artis yang diberikan oleh Pak Luki Bayu Purnomo maupun dari Pak Haji Martomo. Karena dua-duanya kan bukan hanya yang di Zoom tapi juga yang ada di YouTube. Jadi tolong perhatikan. Tapi jangan lupa juga ya subscribe penyelenggara itu. Jadi subscribe sertifikasi itu wajib. Panjang lebar mungkin saya harus sampaikan. Silakan Pak Luki Bayu Purnomo untuk bicara terkait dengan Pak Luki Bayu Purnomo, perkenalkan diri, siapa Mas Luki, pekerjaannya bagaimana, dan menjadi orang yang luar biasa di pasar modal. Silakan Mas Luki. Terima kasih Mas Ajit, kemudian panitia dalam penyelenggaraan acara yang baik ini. Selamat sore teman-teman yang budiman. Apa kabar guys? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Oke, saya Luki Bayu Purnomo. Kebetulan mengawali karir di salah satu bank asing yang ada di Indonesia. Kemudian sempat menjadi ekonom di beberapa institusi. Selanjutnya memberikan perhatian utama kepada kegiatan technical analysis atau TA. Nah, di mana kita ketahui bahwa dalam kegiatan tersebut TA menjadi salah satu bagian utama untuk menentukan strategi dalam melakukan transaksi. Nah, bahwa kita ketahui pendekatan ekonomi baik makro ataupun mikro tentu outputnya itu akan dituangkan dalam bentuk kapan sih kita harus entry dan kapan sih kita harus exit gitu. Nah itu saya kemudian dari seorang bankers saya masuk ke sekuritas. Salah satu sekuritas itu adalah BUMN seperti yang Mas Ajit sampaikan tadi. Kebetulan saya menjadi salah satu profesional di BUMN di Dana Reksa menjadi teknik analis. Kemudian senior analis, kemudian sempat juga berkarir di Bank Mandiri sebagai treasury. Kemudian setelah treasury, kebutuhan daripada strategi transaksi seperti TA tersebut dirasakan penting, akhirnya ikut serta menjadi kontributor di beberapa kementerian, antara adalah Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian BUMN sendiri, hingga kontributor di kantor staf Presiden Republik Indonesia dalam bidang ekonomi. Nah, selain itu saya juga menjadi penulis buku yang buku tersebut menjelaskan bagaimana teknik analisis atau TA dapat dipergunakan sebagai cakrawala untuk mengambil sikap transaksi. Nah, kebetulan adalah Raja Minyak nih bukunya nih kayaknya. Nah, buku ini kebetulan buku sebenarnya ada 6, tetapi ini buku yang memang sudah dipopulerkan oleh salah satu penerbit buku di Indonesia, ya, penerbit terbesar di Indonesia. Nah, ini adalah buku saya. Buku yang pertama itu adalah Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham. Nah, buku ini menjelaskan kisah nyata bagaimana saya mengambil sikap transaksi berdasarkan kegiatan-kegiatan teknis. Nah, ini bukunya kebetulan Mas Ajit ada di sini sebagai testimonial. Buku ini menjelaskan bagaimana saya mengambil keputusan dan memikirkan latar belakang keputusan tersebut hingga menghasilkan pertumbuhan portofolio sebesar 4.500%. Nah, ini buku ini saya beri judul Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham, karena dengan membaca buku ini kita dapat mengetahui bahwa untuk menghasilkan 4.500% itu bukan rahasia lagi bagi teman-teman. Luar biasa, luar biasa. Oke. Nah, yang berikutnya adalah buku dengan judul Kaya Menjadi Raja Minyak Dunia. Nah, ini buku ini merupakan kisah nyata juga bagaimana saya mengambil sikap transaksi dan melihat outlook daripada pergerakan harga minyak dunia untuk kepentingan transaksi, apakah beli atau jual. Nah, buku ini saya beri judul Menjadi Raja Minyak Dunia dengan maksud
pelaku transaksi dapat melihat bahwa teknik analisis ataupun kegiatan karir di bidang profesional sebagai teknik analis dapat digunakan di lintas instrumen, apakah itu harga minyak, ataukah harga emas, ataukah harga saham, ataukah harga instrumen transaksi lainnya. Nah, ini buku saya yang kedua. Kemudian buku yang terakhir adalah Kaya Menjadi Juragan Saham. Nah, ini Kaya Menjadi Juragan Saham ini buku yang dapat dipergunakan untuk mengelola portofolio. Nah, saya sebutkan Juragan Saham ini ceritanya memiliki berbagai macam portofolio di lintas industri, di lintas instrumen untuk dapat menghasilkan satu kegiatan transaksi yang optimal. Nah, ini buku-buku saya, dan kebetulan dalam buku ini saya juga menjelaskan latar belakang mengapa menghasilkan pertumbuhan harga sebesar 4.800%. Wow. Jadi Mas Luki ini bukunya bisa beli di sana, masih ada yang mana dari ketiga buku ini, Mas Luki? Buku ini semua telah diedarkan di seluruh Indonesia, dan dapat diperoleh di Gramedia, ya, dapat diperoleh Gramedia. Thank you. Buku ini dapat dimiliki oleh teman-teman milenial. Nah, katanya milenial itu hobi rebahan, tapi menurut saya selain rebahan harus membuat perubahan. Wah. Oke, Mas Luki, thank you masukannya. Nah, sekarang saya mau dengar juga nih dari Pak Haji Martono nih ya. Pak Haji Martono sebagai Ketua Propami saat ini, boleh sebutkan Pak Haji Martono bukannya apa, kegiatannya apa, yang tentu sangat sibuk ya dengan banyaknya pekerjaan, apalagi Pak Haji juga menjadi salah satu petinggi di partai dengar-dengarnya. Tapi bolehlah ceritalah Pak Haji, silakan Pak Haji. Ya, terima kasih Mas Ajit, Mas LBP, sahabat saya, rekan-rekan milenial, rekan-rekan semua. Mungkin yang pertama saya bicara, nama saya M. Haji Martono. Saya saat ini dipercaya untuk menjadi pelaksana tugas daripada Ketua Umum dari Propami. Mungkin saya sekilas akan menceritakan apa itu Propami, yang sebelumnya memang di sini namanya adalah APPM, Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia. Namun dengan bentuk asosiasi dirasakan kurang, sehingga atas kompromi dengan notaris kita juga dan peraturan dari perundang-undangan, asosiasi ini kita ubah menjadi perkumpulan. Nah, terjadilah akhirnya kita menamakan Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia atau Propami. Nah, itu yang utamanya di industri, dan saat ini saya di industri juga bekerja masih sebagai pegawai yang menggawangi PT Capital Bridge Sekuritas. Ya, saat ini masih terus berjalan, alhamdulillah. Sebelumnya juga bergabung dengan Pak Haryadi. Dan saat selain itu juga yang pasti bagaimana kita bersama teman-teman di pasar modal sudah berupaya memikirkan bagaimana untuk memajukan industri. Salah satunya dengan mengadakan sertifikasi dan akhirnya mendirikan namanya Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal, yang gawangin sahabat saya yaitu Mas Haji. Saya membantu karena tempo hari saya mau sebagai menjaga gawang dari Asosiasi Wakil Perantara Pedagang Efek. Jadi atas beberapa asosiasi jadilah sebuah namanya LSP, dan terus berkembang, terus memberikan bukti, bukan cuma janji-janji, untuk memberikan edukasi pasar modal pada seluruh lapisan masyarakat, karena ending akhirnya adalah jumlah investor yang akan masuk di pasar modal itu terus bertambah. Karena apa? Seiring dengan adanya edukasi. Ini yang sangat-sangat menarik, karena tanpa adanya edukasi yang nggak akan mungkinlah jumlah investor Indonesia untuk mencapai angka 1 juta berapa tahun gitu ya tercapai. Tapi kemarin setelah audiensi dengan OJK, pihak OJK juga sudah menyatakan bahwa jumlah investor di Indonesia 2 juta ini masih kecil. Jadi potensial atau kemungkinan untuk terjun di dunia atau berinvestasi di pasar modal Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia yang luar biasa, kita ambil yang nggak usah banyak-banyak, Hajit, ambil cuma 5-10%-nya aja, mungkin pasar modal Indonesia akan sangat-sangat luar biasa. Dan ini ada di milenial saat ini. Iya, betul Pak Haji. Karena kita sudah paperless, sudah online,
kita ada di gunung pun bisa bertransaksi. Oke Pak Haji. Oke, thank you Pak Haji. Mas Luki, nah ini kan nonton Mas Luki ya di TV ya, nggak mungkin di koran ya, korannya udah banyak yang hilang. Nah, entah di TV One, entah di Berita Satu, entah di berbagai, Mas Luki lebih banyak bicara tentang ekonomi ya, karena Mas Luki sebagai pengamat dari ekonomi. Nah, boleh nggak nih Mas ngasih pandangan kepada para milenial terkait dengan kondisi ekonomi kita saat ini, dengan kondisi COVID saat ini, kira-kira bagaimana nih pandangan Mas Luki terkait pelandangan di dalam negeri, karena mereka kan salah satu tujuan investasi makro kita bagus nggak, kuat nggak? Nah, pengen tahu gambaran dari Mas Luki. Silakan Mas Luki. Ya, terima kasih. Jadi GDP kita saat ini itu berada di angka 2,97%. Nah, sebelumnya ada di kisaran angka 5%. Jadi selama 5 tahun sebelumnya itu konstan berada pada rata-rata average 5%. Nah, kebetulan COVID ini menyebabkan adanya koreksi dan berakibat dari terbatasnya kegiatan produksi, kemudian distribusi hingga konsumsi, akhirnya menyebabkan angka GDP atau pertumbuhan ekonomi mengalami pelemahan di angka 2,97%. Gitu. Tetapi menurut pandangan saya bahwa sebenarnya Indonesia dalam pandangan APBN itu masih disumbang dari kontribusi kinerja ekspor impor, dan kebetulan Indonesia ini sebagai negara resource base. Nah, resource base itu negara yang memiliki penghasilan utama dari sumber daya alam. Nah, kita lihat bahwa kita juga penghasil batu bara, kemudian minyak, kemudian kelapa sawit dan sebagainya. Jadi pandangan saya bahwa COVID-19 ini akan bersifat temporer untuk mempengaruhi kondisi ekonomi saat ini, karena kita memiliki fundamental transaksi ekonomi itu melalui resource base. Ini menarik nih Mas Luki. Nah, untuk itu bagi teman-teman milenial, saya kira pandangan tersebut harus menjadi satu dasar untuk melihat prospek transaksi, bahwa koreksi yang terjadi terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi ini akan memiliki sifat yang temporer atau sifat yang sementara. Nah, kita ketahui juga Indonesia masih menjadi negara yang produktif, artinya memiliki hasil produksi, ya, memiliki hasil produksi karena kebetulan ada yang diproduksi, yaitu sumber daya alam seperti Mas Luki, bicara sumber daya alam ya, ini saya kan ngikutin perkembangan dari 96 krisis, jalan 97 dan 98 puncak. Nah, ketika pada saat itu benar ya, kalau bicara resources tadi, banyak yang turun sahamnya sangat dalam. Saat itu saya lihat Astra turunnya menyedihkan, mungkin nanti Pak Haji juga bisa imbangi ya, bagaimana United Tractor juga tumbang ya. Dan perusahaan-perusahaan besar ini kembali meningkat karena ada resource-nya tadi Pak, sumber daya yang tadi ya, ini meningkat. Nah, sekarang bicara ini mirip nggak sih sebenarnya ya dengan 98? Kalau memang mirip berarti ini nggak berdampak panjang ya? Apa mungkin punya pandangan sendiri? Nanti mungkin Mas Haji bisa timbalin juga Mas Haji, karena saya ingat Mas Haji pada saat itu punya dana untuk beli beli satu ini, akhirnya dapat mobil Kijang. Nah, ini bisa cerita juga nih Mas Haji. Silakan Mas Luki dulu ya. Ya, oke. Jadi gini, konsepnya kita buat sebagai 3 kerangka pemikiran. Pertama, produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Nah, artinya dalam situasi seperti ini, kita lihat Indonesian Stock Exchange terdiri dari berbagai macam sektor. Nah, kita sebaiknya memperhatikan sektor-sektor yang memiliki kegiatan produksi atau kegiatan produksi dasar atau raw material. Nah, untuk itu pada krisis kita lihat tahun 98, kemudian tahun 2008 yang terjadi pada saat itu subprime mortgage, diskon yang dialami oleh emiten-emiten yang memiliki kegiatan produksi itu sebenarnya menjadi salah satu pertimbangan yang menarik. Nah, mengapa demikian? Karena apa? Mereka tetap melakukan 3 hal utama, yaitu apa? Mereka memiliki alat produksinya, mereka memiliki jangkauan distribusinya, dan mereka memiliki captive market, yaitu konsumsinya. Artinya dalam situasi seperti ini kita melihat emiten-emiten yang memang benar-benar memiliki kegiatan produksi seperti contoh Astra,
Ya. Kemudian berikutnya kita bisa lihat Sampurna Agro memiliki langsung Di batubara juga ya. industrinya, kemudian PTBA, kemudian ITMG, kemudian Antam, kemudian TINS, kemudian Ya. Krakatau Wah, dan luar sebagainya. biasa tuh ya. Kita menyasar kepada sektor-sektor basic need yang memiliki raw material atau Ya, ya. alat dasar produksi gitu. Nah, itu akan lebih baik untuk sustain dalam situasi seperti ini. Nah, di mana dalam situasi tingginya volatilitas pasar yang kita butuhkan sebenarnya apa? Sustainability, bagaimana kita bertahan di tengah volatilitas yang sangat tinggi seperti ini. Karena sentimennya kan masih berubah-ubah. Apabila COVID-19 nanti mengalami peningkatan jumlah kasus, tentu volatility pasar akan mengalami perubahan gitu. Dan kita juga perlu pertimbangan untuk itu, perhatikan sektor-sektor yang memiliki raw material atau bahan produksi. Oke. Kalau Mas Haji? Ya, baik kalau saya melihatnya memang apa yang dikatakan oleh Mas Lutfi memang tepat, itu salah satunya. Tapi satu sisi kalau saya melihat memang bagaimana kita sebagai investor, terutama nanti di milenial yang baru bergabung di dunia pasar modal, pada akhirnya di pasar modal itu peluangnya sangat-sangat luar biasa. Bagaimana mencari kawan istilahnya itu bisa dengan waktu yang relatif singkat daripada dananya ada di bank, dipindahkan ke pasar modal dengan satu pendekatan yang sangat-sangat mudah. Jadi kalau bursanya udah terpuruk-puruk, udah berdarah-darah, kita jadi tim belambir, tim penolong. Kita masuk di situ. Jadi sangat mudah. Nah, untuk melihatnya apa? Ada 10 saham yang merupakan saat ini sebagai acuan 49,75% itu penopang indeks. Jadi kalau misalnya di 2008, 98, 2008 sampai dengan halnya COVID yang di bulan Maret kemarin, mereka hanya masuk ini, hari ini pun mereka juga terselamatkan. Sangat-sangat luar biasa penurunannya ini dan akhirnya mengalami kenaikan sangat luar biasa kalau kita melihat yang baru aja bagaimana pergerakan dari saham BRI. Digempur habis sampai titik terendahnya di 2180, di 2080, tapi akhirnya dalam waktu 1 minggu bisa bergerak sampai 3.300. Walaupun technical dan lain sebagainya udah mengajak untuk masuk dan lain sebagainya, dia terus turun. Tapi ini adalah satu peluang bagaimana akhirnya kalau orang bilang menggunakan trend up. Nah, ini bagaimana akhirnya bisa menggunakan juga yang kita menjadi tim penolong. Cash is king. Ini akan digunakan apabila suasana berdarah-darah. Dan kita bisa bangga, saya lah yang menyelamatkan indeks. Pas orang rebutan lagi beli, dia bilang, gitu. Kita cuma bilang, saya nggak tega orang banyak yang mau beli. Dia kasih, dia pasang jual. Padahal udah take profit di situ. Itu ada salah satu strategi yang agak nyeleneh. Tapi pada akhirnya ini sebenarnya pendekatan ini juga akan terulang-ulang dalam satu krisis ataupun satu musibah yang terjadi di industri pasar modal. Jadi ada peluang di setiap kejatuhan harga saham, ada peluang di setiap kejatuhan indeks. Jadi harus dipantau ada apa kejatuhan ini. Sehingga kalau ini Pak Yazid, saya bisa katakan kalau mungkin di dunia kita cuma kenal jas merah kan Pak Yazid. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kalau tim Melinia ini Pak Yazid, Mas Luki, kita harus tahu jas kulit. Apa tuh Pak? Jangan sekali-sekali kurang literasi. Oi, keren. Ya, jas kulit. Jadi kita sebagai milenial, ya kan kita harus punya jas kulit. Jangan sekali-sekali kurang literasi. Sehingga apapun yang dinin kita selalu baca, literasinya dari mana, sumbernya apa. Kita kumpulkan informasi tersebut dan ini bisa menjadikan sebongkah emas. Itu yang mungkin juga bisa dijadikan sandaran untuk melakukan investasi di pasar modal. Pak Haji, ini saya mau kasih 2 buku ya, satu yang di YouTube, satu yang di silakan siap-siap. Saya minta Pak Haji untuk memberikan kuis dan teman-teman panitia tolong dilihat siapa yang aktif pertama menjawab benar dari kuisnya Pak Haji. 1 buku yang di Zoom 1, yang di YouTube 1. Kebetulan ini buku saya, buku Gerbang Pintar Pasar Modal. Silakan Pak Haji berikan kuis untuk teman-teman semua. Silakan. Oke, kalau yang tadi saya pertanyaannya mau jas kulit, cuma itu kayaknya gampang benar karena terakhir. Saya mau kasih pertanyaan yang pertama dan juga gampang, gitu karena orang tahu saat ini hanya udah menjadi satu brand
Ya. Apa kepanjangan dari Propami? Itu aja Bang Haji. Gampang. Saya tebak ya Pak Haji ya. Jangan. Ayo teman-teman, silakan kepanjangan dari Propami tadi Pak Haji Martono dan saya nggak bisa kasih tahu. Siapa yang pertama? Silakan beritahu. Ayo, yang pertama siapa? Ramdan Subrata itu dari Zoom, oke. Ramdan Subrata, Anda memperoleh buku dari saya ya. Terima kasih. Satu lagi yang dari YouTube siapa yang dapat? Yang dari YouTube ada yang dari YouTube? Nggak ada yang bisa jawab. Tinggal nyontek aja sama si Ramdan tadi udah jawab. Wijaya. Jadi 2 ya. Yang YouTube silakan kasihkan nomor HP atau email untuk dibalas dan nanti akan dikirimkan ke alamatnya. Thank you banget nih, langsung dapat buku ya, keren banget. Oke, saya berlanjut ke Mas Luki lagi nih Mas Luki ya. Mas Luki ini saya bisa katakan terkait dengan tadi sempat di Rian ya, terkait dengan surat utang. Dan tadi juga dibahas juga sama Pak Omar, utang. Hati-hati terhadap perusahaan yang memiliki hutang besar. Nah ini 2 hal ini kalau dari sisi Mas Luki ya, kalau langsung nonjok ke sahamnya gitu ya, atau nonjok pada emitennya atau ya, ini bagaimana? Benar nggak kira-kira? Dan kalau benar kira-kira saham apa yang harus dihindari? Nah, silakan Mas Luki. Mungkin Mas Luki mantau nih ya. Silakan. Jadi mengenai hutang itu tentu kita harus memperhatikan rasio kemampuan untuk membayar hutang. Nah, biasanya orang melihat dari debt equity ratio ya Mas Luki ya. Betul. Oke, siap. Namun demikian hutang dalam literasi financial structure ya, jadi hutang itu justru menjadi salah satu cerminan bagi perusahaan yang mampu mempertahankan nilai fundamentalnya. Nah ini literasi ini ada di dalam beberapa Journal of Finance yang dijelaskan dengan topik ya, capital market structure gitu. Capital market structure itu ingin membedah kembali sebenarnya struktur apa saja yang harus diperhatikan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki rasio-rasio tertentu, apakah rasio hutang, rasio aset, ataukah rasio dividen atau dan sebagainya. Nah untuk itu saya memiliki pandangan bahwa bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental kuat, namun mereka juga memiliki debt to equity ratio yang cukup besar, saya kira itu justru menjadi perhatian kita bersama untuk memiliki salah satu perusahaan tersebut sebagai portofolio kita. Kenapa? Karena apabila perusahaan tersebut memiliki hutang, bisa jadi perusahaan tersebut ingin membuktikan reputasinya untuk mengelola hutang. Dan hutang tersebut menjadi cerminan daripada risk management, karena hutang belum tentu berakibat negatif, karena daripada pendekatan manajemen hutang itu apabila kita kaitkan dengan risk management, satu, apakah hutang tersebut dapat dikelola, apakah hutang tersebut dapat dipecahkan dampak negatifnya dengan cara menurunkan kadar risikonya, atau hutang tersebut dapat dialihkan dampak risikonya. Nah, untuk itu kita kenal kredit default swap misalnya. Pada saat tahun 2008 kan itu penyebab dari subprime mortgage karena tidak mampunya. Kalau dari gimana Mas terkait dengan emitennya nih Mas, yang saat ini sektor apa sih yang kira-kira numpuk hutang besar gitu yang tentu harus kita hitung? Nah, berkaitan dengan hutang, saya kira emiten-emiten tersebut antara lain adalah emiten yang tentu berhubungan dengan sektor yang memiliki underlying. Nah, underlying utama itu saya perhatikan masih ada di sektor energi dengan emiten pilihan antara lain adalah PTBA, kemudian Adaro, kemudian Antam, dan TINS. Kemudian sektor berikutnya itu adalah sektor yang berhubungan dengan basic industry atau miscellaneous industry, antara lain adalah Astra. Oke, thank you Pak Mas Luki. Mas Aji Martono nih terkait dengan pertanyaan ini kira-kira apa nih Mas terkait dengan surat utang? Karena Mas Aji kan juga dahulu saya menyebutnya Mr. MTN ya, medium term note ya, karena Pak Aji jualan MTN-nya jago nih. Nah kalau saat ini banyak perusahaan TBK yang punya utang, dan ini Pak Aji pandangannya gimana? Orang yang investor juga yang dia 5-10 tahun dan saya bilang ini banyak cuan, bukan tradingnya juga jago, tapi terserah nih Pak Haji mau bicara dari sisi utang, bisa nggak sih perusahaan yang punya utang di trading kan? Gimana menurut Pak Haji Martono? Ya mungkin sekarang posisinya nih agak terbalik, caranya bagaimana ya investor menggunakan margin trading ya, berarti dengan menggunakan hutang. Memang dulu saya paling senang juga gini,
kalau bisa pakai uang orang, kenapa harus pakai uang sendiri? Gitu kalau kan. sekarang takut Jadi, ya sekarang. iya kan, kalau misalnya emang bisa mengembangkan uang orang, ya kan, dalam hal minjem, dan ini rasio kecukupan modal, kenapa harus pakai uang sendiri, dan kita akhirnya bisa mendapatkan uang tersebut. Tapi ini harus melalui tahapan pembelajaran yang cukup, bukan sekedar investor melakukan ikut atau bertransaksi melalui margin trading. Jangan. Jadi kalau misalnya mau trading, mau belajar trading, khususnya para milenial, gunakan dulu emang uang sisa atau memang uang tabungan kita yang memang, tapi dengan edukasi yang cukup. Ya kan? Jadi lari bersumber, karena sekarang banyak kayak tadi kita sudah dari kemarin hingga sore ini pembicaranya udah cukup banyak dan bervariatif. Kita bisa memahami siapa dan mereka semua online. Tidak ada yang tidak online, tanya aja ke mereka. Jadi kita udah bisa meminimalkan resiko dalam hal bertransaksi equity. Nah, kalau memang kita udah paham, udah tahu seluk-beluk dari pasar modal, baru kita bisa menggunakan apa yang dilakukan dengan margin. Thank you Pak Haji. Pak Haji ini ya kalau tadi bicara tentang saya sedikit bicara profesi karena Pak Haji adalah ketua kami ya. Terkait dengan profesi ini Pak Haji, saat ini kan banyak bisa dikatakan ada pengurangan karyawan segala macam. Industri pasar modal kita sama, dan kalau kita masuk ke pasar modal saat ini untuk milenial nih dahsyat nggak ya? Karena juga banyak nih yang bermimpi untuk bekerja di pasar modal, dan kalau kira-kira saya masuk pasar modal, apa yang harus saya siapkan gitu Pak Haji? Silakan Pak Haji. Cukup nggak kalau bekal ini S1 aja, tanpa ada kompetensi lain? Ya memang balik lagi, industri pasar modal ini sebenarnya masih membuka peluang dan ruang yang cukup untuk dan walaupun sekarang agak terhambat dengan arus masuknya teknologi yang begitu cepat sih ya, kayak dulu kita butuh trader cukup banyak ya kan, karena masih offline semua via telepon dan sebagainya. Setelah online berpindah transaksi tersebut langsung ke nasabah, cuma satu, nasabah bukan hanya melakukan transaksi beli jual dan lain sebagainya. Yang sangat ini dibutuhkan banyak adalah sales. Tugas sales bukan menawarkan tapi memberikan edukasi. Ini yang harus jadi mindset, yang harus dirubah. Mereka hanya menjelaskan industri pasar modal, mereka bisa menjelaskan bagaimana bertransaksi saham yang sehat kepada masyarakat luas di seluruh Indonesia. Jadi ini peluangnya. Jadi sales bukan, kalau sekarang banyak yang bilang, aduh susah nih jadi sales, lebih baik jadi sales handphone dibandingkan sales equity. Ya kan? Beberapa kota ada tuh, udah beberapa kota. Ya kan saya ke beberapa kota sama Pak Haryadi sama rekan Propam yang lainnya begitu, Pak, dengan saya jadi sales handphone, jaga counter, tahuan nih harganya, coannya kelihatan. Di equity, fee based income, ada target dan lain sebagainya, Pak. Sebenarnya ini yang salah, sehingga bagaimana mindset daripada sales-sales ini sudah harus berubah. Mereka menjadi pendidik, mereka memberikan edukasi kepada kumpulan, membuat komunitas dan lain sebagainya. Inilah tugas sales equity saat ini. Ini yang pertama. Thank you Pak Haji. Nah, yang kedua juga di industri pasar modal. Kalau kita ngomongnya industri pasar modal, itu bukan di equity market saja, bukan bergerak dari pergerakan harga saham dari jam 9 sampai jam 4 saja, ya kan? Pas komplit sampai jam 3. Tapi ada yang lain, yaitu di sales fit income, sales reksadana. Di reksadana luar biasa lagi. Cuma Pak Haji, satu, ya saya bilang literasi di sini ini harus jas kulit, kita pakai. Ya jangan sekali-sekali kurang literasi, sehingga para milenial yang berminat terjun ke dunia pasar modal ada yang harus diikuti. Oke, thank you. Nah, ini kalau Pak Haji izin itu. Thank you Pak Haji, thank you. Ya. Ini kalau Pak Haji bilang yang untuk sales tuh bagus. Kalau saya sudut pandangnya beda Pak. Kalau teman-teman punya analisa, ini pasti lebih mantap. Mau sales bisa, mau jadi analis bisa, mau jadi investor bisa. Jadi dengannya memang beda. Tapi itu luar biasa. Tapi gini Mas Luka, pikir Mas Luki tadi belum ngasih buku nih. Saya kasih buku Mas Luki ya untuk teman-teman. Ayo siap-siap. Siap pertanyaan dari Mas Luki. Kuis lagi. Mumpung saya jadi ini
Kalau ada Pak Haryajit kayak Sinterklas, gue. Masa begini Sinterklas sih? Lihat dong kumisnya, beda sama Sinterklas. Silakan Mas Luki kasih kuis. Ini bukunya The Value Investor. Jadi technical bisa, fundamental bisa. Kalau bicara The Value Investor biasanya orang pendekatannya ada fundamental. Nah, saya yang dapat buku ini pelajari cuan, kasih tahu kita, nggak akan kasih rekening deh ya. Ajak makan aja boleh, atau ajak ngopi di kopi saham ya. Saya punya kopi saham. Silakan main di Behnil. Silakan Mas Luki kasih kuis untuk teman-teman di sini. Dua-duanya ya. Saya baik dari YouTube maupun Zoom tercepat cuma 1 buku, nggak 2 seperti tadi. Tolong panitia dipantau dari YouTube ya, semua kemudian dari Zoom juga. Jadi tolong habis itu kasih tahu saya untuk saya sebutkan namanya. Silakan Mas Luki. Oke, saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Apa arti dari singkatan DER? D-E-R. Wih, gampang banget. Aduh. Siapa itu nomor 1? Sekali. Jamie Bayu. Ini hebat banget Jamie Bayu. Hanya tik langsung kejap. Itu udah diteken ya, udah siap-siap ya. Jamie Bayu luar biasa lo, gila lu ya. 2 detik doang bisa dapet, keren. Yang lain bisa udah kayak Yamaha nih. Sorry yang lain ya. Ada si David, ada Muhammad, ada Wahyu. Enggak. Kalah cepet kasih, tapi nggak apa-apa. Saya masih punya banyak hadiah untuk teman-teman, tapi Jamie Bayu keren ya. Oke ya, lanjut lagi, masih banyak hadiah nih, harus nonton terus sayang ya. Hadiahnya masih RTA belum, PSA belum ya, sama CRA belum. Itu 2 tuh yang saya pikir. Jadi agak sedikit panjang. Lagi ke Mas Luki ya, Mas Luki dengan ini Mas Luki terkait dengan strategi Mas, ya saya kan milenial nih Mas, dengan keterbatasan dana saya harus punya strategi dari sekarang. Nanya investasi, strategi untuk kehidupan ke depan, untuk bisa menjadi lebih baik ya, untuk menjadi yang bisa lebih hebat lagi ya. Karena niat Mas Bayu nih adalah dahulu model dari Abang None. Wah, ini None Jakarta, terima kasih. Ya, ini Abang ya, Abang Jakarta. Jadi ini sekarang udah masuk. Sekarang abang-abangan. Sekarang abang-abang. Nah, ini bagaimana Mas yang Mas Luki ya, paling nggak sedikit pengalaman strategi untuk mereka bisa seperti Mas Luki masuk di industri pasar modal. Ya, oke. Pertama saya akan landasi dulu dengan fundamental pemikiran pertama bagi teman-teman yang budiman. Saya akan berikan kata pengantar, yaitu tujuan orang bijak untuk menentukan keputusan pada kali pertama itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk menghindari rasa sakit. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak dapat menghapus masa lalu, tetapi kita dapat menulis masa depan. Wah, itu quote-nya keren banget tuh Mas. Saya bisa tulis di Instagram saya tuh. Bisa diulangin lagi? Bisa diulangin lagi? Tolong ulangin lagi. Iya, nanti saya kasih LBP. Quote dari LBP adalah, kita tidak dapat menghapus masa lalu, tetapi kita dapat menulis masa depan. Wow. Jadi, buat teman-teman sekalian, lebih baik merobek kertas dulu daripada merobek uang. Maka tentukan dulu rencana transaksi dengan kedalaman literasi dan inklusi keuangan. Seperti yang Pak Haji Martono sampaikan tadi ya, berarti ya. Nah, daripada kita langsung melakukan transaksi, lantas kita merobek uang-uang nyata kita di pasar. Karena sekali lagi, pasar tidak mengenal nomor KTP kita berapa, di mana kita tinggal, apa sifat kita dan sebagainya. Mereka tidak peduli, dan uang tidak memiliki nyawa untuk mengetahui apa sifat kita. Maka kita berhadapan dengan benda mati sebenarnya. Nah, untuk itu tentukan rencana transaksi dulu dengan memahami literasi dan inklusi keuangan. Nah, untuk itu apa? Kita harus mempelajari terlebih dahulu dan melihat lebih dalam mengapa kita tidak berpikir untung terlebih dahulu, tetapi apa? Kita harus memikirkan bagaimana kita dapat menghindari rasa sakit atau dapat mengelola resiko, itu yang utama. Sehingga teman-teman sekalian, apabila ingin melakukan transaksi dengan optimal, maka yang perlu diperhatikan adalah apa? Risk management atau pengelolaan resiko. Nah, sehingga nanti teman-teman sekalian
itu dapat apa? Menjaga keberlangsungan aset atau menjaga keberlangsungan kegiatan transaksi. Jangan sampai bisa beli, lalu berikutnya tidak bisa jual. Thank you, Mas. Lalu bisa jual, setelah jual tidak bisa beli lagi. Jadi itu menjadi kata kunci bahwa kita penting memperhatikan pendekatan harga dan nilai. Oke, thank you Mas Luki. Mas Luki, saya mau kasih hadiah nih. Kalau tadi Mas Aji Martono memberikan hadiah, Mas Luki memberikan hadiah, saya berikan hadiah kepada peserta. Hadiahnya adalah pelatihan online CRA, ya. Pelatihan online CRA. Ini hadiahnya dari sertifikasiku.com. Udah tahu dong ya, pelatihan CRA dari sertifikasiku.com. Pertanyaan saya adalah singkatan apa CRA itu? Ayo silakan. Yo. Singkatan apa CRA? Silakan. Ini untuk kedua-duanya, siapa cepat silakan. Ayo silakan. Yang terdengar ya, tercepat kalau nggak salah. Kalau salah ya nggak bisa. Ada credit rating agency, certified risk analyst, certified securities analyst, macam-macam deh ya. Ada certified risk analyst, credit rating, macam-macam ya. Ayo, silakan kalau masih belum paham. Ini saya masih belum melihat ada yang benar. Silakan buka sertifikasiku.com. Di sana jelas ada CRA singkatannya Pak. Ayo cari buka sertifikasiku.com. Ada Jami. Siapa pemenangnya? Adrian J. Udah ada yang menang ternyata. Namanya adalah Adi Drian J kalau tidak salah. Ya, ini dari YouTube atau dari Zoom? Dari Zoom. Ulang lagi namanya. Bisa diulang namanya? Panitia? Oh, bukan. Ayo, katanya masih salah katanya ya. Siapa namanya? Tadi sorry namanya siapa? Jessica Sihombing yang betul. Sorry yang tadi katanya masih salah dari panitia salah lihat. Menang adalah Jessica Sihombing mendapat pelatihan online dari sertifikasiku.com. Selamat ya untuk Jessica ya, selamat ya. Nah, keren banget deh. Ini nonton gini dapat ilmu, dapat buku, dapat hadiah pelatihan. Ngeri yang lihatnya ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ini pertanyaan untuk Pak Luki Bayu dulu. Mungkin ini juga pertanyaan yang mumpuni ya, yang saya harus sampaikan ke Mas Luki ya, terkait dengan Pak Luki kan menggunakan technical analysis ya. Itu juga bisa dipergunakan di juga pengajar dari RTA juga ya. Dan ini Mas Luki pengalaman dari buku yang 3 tadi ya, yang mengalami keunikan dan tercepat itu kira-kira sama apa, dan apakah murni itu hanya teknikal, apakah itu juga melihat kondisi makro dan juga melihat kondisi fundamental. Nah, jadi saya pengen tahu yang terbaik dari Mas Luki itu kira-kira apa? Silakan Mas Luki. Ya, saya akan awali bahwa di dalam buku saya sebenarnya saya sudah jelas, saya juga sudah memberikan keterangan bahwa ada beberapa saham yang menjadi idola, antara lain adalah United Tractor pada waktu itu dengan total pertumbuhan portofolio sebesar 500%. Nah, UNTR ini murni hasil dari pendekatan teknis, yaitu technical analysis. Untuk itu, buku ini mengapa saya katakan rahasia di balik pergerakan harga saham, agar saya mampu memberikan pengalaman saya kepada teman-teman yang budiman, bagaimana menghasilkan 500% menggunakan teknik analisis kurang dari 1 bulan. Dan luar biasa ya. Dan pengalaman saya bahwa pendekatan teknis tersebut menjadi pendekatan yang sangat utama. Karena apa? Muara daripada pendekatan-pendekatan, apakah itu sentimen, apakah itu mereka menggunakan pendekatan psikologis, mereka akan memiliki pertanyaan besar, yaitu apa? Kapan beli, kapan jual? Belinya di harga berapa, jualnya di harga berapa? Nah, tentu
pendekatan TA itu akan memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi persoalan dan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, untuk itu karena buku saya mayoritas diterbitkan dengan dasar pendekatan disiplin ilmu teknik analisis, saya kira ini akan sangat penting karena teknik analisis sangat erat kaitannya dengan strategi transaksi. Nah, saya kira itu saham-saham yang memang menghasilkan hasil yang optimal, antaranya adalah United Tractor, kemudian Astra, kemudian ada BRI, kemudian ada Roe Energy, dan yang terakhir itu adalah saham-saham seperti Timah sebagai emiten-emiten yang memiliki underlying. Dan mayoritas transaksi yang saya lakukan itu adalah transaksi yang memiliki underlying, karena kalau kita ketahui dalam literasi market microstructure yang diterbitkan oleh Maureen O'Hara dalam Journal of Finance, setiap harga itu selalu dipengaruhi dengan kinerja harga yang ada di lingkungan harga itu sendiri. Jadi kalau kita mau melakukan transaksi, justru kita jangan memperhatikan pada kali pertama itu bagaimana kinerja United Tractor, PTBA, kemudian Timah, dan Telkom. Justru kita harus memperhatikan kinerja lintas harga yang ada di sana. Dalam pendekatan teknik analisis kita dengar dan kita simak bersama dalam tuangan atau uraian yang disebut intermarket analysis. Mantap. Mas Luki, ini ada pertanyaan tapi pertanyaannya mengganggu sekali bagi saya. Ini cuma Pak Ajit doang yang bagi buku. Pak Luki nggak bagi buku. Oh iya. Silakan, halo. Silakan. Ini pertanyaannya apa? Silakan teman-teman siap-siap. Pak Luki mau ngasih satu buku. Ini pertanyaan untuk, bisa juga pertanyaan untuk yang di Zoom ya. Siapa cepat di antara dua itu, Pak Luki akan berikan buku plus tanda tangan Pak Luki ya. Ya. Harus ya. Oke. Silakan Pak Luki. Saya akan berikan buku saya dengan judul Menjadi Raja Minyak Dunia. Raja Minyak dari Medan ada, tapi ada juga Pak Luki juga Raja Minyak juga ya. Silakan Mas Luki. Nah, saya akan berikan pertanyaan kepada teman-teman sekalian agar dapat memperoleh satu buku ini menjadi Raja Minyak Dunia berikut dengan tanda tangan saya. Pertanyaannya adalah luar biasa. Siap. Pertanyaan ya. Apa alamat Instagram saya? Itu pertanyaannya. Pinter banget tuh. Ayo, alamat Instagram LBP Luki Bayu Purnomo apa? Bener nggak tuh Pak Luki? Ayo Pak Luki, bener nggak tuh Pak Luki? Benar-benar. Silakan panitia menentukan siapa pemenang yang sudah semua saya kira udah tahu. Iya. Banyak banget ini. Wah, yang kenal Pak Luki dahsyat banget. Gila. Wah, keren banget. Terus nggak putus. Yang di YouTube ada apa duluan? Yang di YouTube belum, masih dilihat. Ayo tulis Mas Luki, bener nggak Mas kira-kira @aki LUCKY_BP, bener nggak? Karena kebanyakan nulisnya kayak gitu tuh. Betul. Ya, Alamat Instagram. Betul ya. Oke. Ya betul, alamat Instagram. Berarti siapa yang pertama? _BP London Unicorn Kilo Yankee _Bravo Papa. Coba. Elsa Yuditya, keren. Dari YouTube ya, YouTube bener ya. Elsa Yuditya dari YouTube. Selamat untuk bukunya Jadi Raja Minyak. Ini Luki Bayu Purnomo, orangnya ganteng. Elsa, jangan lupa dapat, dan kamu jangan lupa juga follow beliau karena beliau sudah memberikan buku untuk Elsa menjadi Raja. Thank you Mas Luki, thank you. Terima kasih. Pak Haji Martono. Ini apa tuh? Tadi udah tanya juga ya ke Pak Haji Martono. Saya mau ke Pak Haji Martono nih terkait dengan profesional Pak atau anak-anak milenial. Kalau kemarin ketika booming startup, semua pokoknya gue lulus nih mau startup, bukan startup, ikut startup, itu yang kebanyakan. Nah, kalau misalnya di pasar modal sama startup, enak mana sih Pak? Dan apakah memang masih menarik nih startup? Karena kita lihat startup sendiri udah mulai kemarin 400 karyawan, startup yang di ini 300 karyawan, dan ini bergerak terus. Jadi apakah pilihan mereka tetap harus ke startup ataukah industri pasar modal itu gitu Pak? Silakan Mas Haji. Oke. Ya, kalau kita lihat perbandingan antara profesi di industri pasar modal sama yang saat ini sedang trendsetternya baik dengan kemudahan startup
yang dilakukan oleh anak-anak muda. Cuma pada akhirnya pasti ada titik kejenuhan di keduanya. Tapi kalau namanya di pasar modal, karena pasar modal ini kan sebenarnya kayak kantor berita. Karena apa saya bilang kayak kantor berita? Kita nggak boleh tertinggal berita sedikit pun. Ya kan, sehingga trendsetternya ini pasti akan ada terus di dunia pasar modal. Jadi kalau melihat menarik mana, keduanya menarik, cuma balik lagi. Tinggal kalau misalnya di pasar modal, kita harus bisa menempatkan posisi profesi itu sebagaimana profesi itu. Sebagai wakil perantara pedagang efek, kita bisa menggunakan ini untuk apa? Tadi sudah seller, kedua untuk trader, ketiga masih bisa trader atau sales fixed income, dan pedagang dari reksadana. Jadi masih banyak izin-izin tersebut yang bisa digunakan. Walaupun izin selain wakil perantara pedagang efek, ada penjamin emisi efek, ada manajer investasi, dan program-program yang dilakukan oleh LSPPM, Lembaga Sertifikasi Pasar Modal. Terkait dengan ini Pak, ada pertanyaan nih Pak dari Ahmad Aziz Fauzi ya. Karir di pasar modal selain di perusahaan sekuritas, mana lagi nih Pak? Secara kalau mau bekerja di perusahaan sekuritas harus punya izin WPPE, WPE, WMI. Nah, dia namanya Ahmad Aziz ini lagi ngambil cukup S1 dengan satu gelar tersebut untuk bekerja di pasar modal. Betul. Ya, gimana Tono? Oke, jadi gini, bagus kalau udah bundling, apalagi sejak kita sebagai rekan-rekan Mel ini ya yang saat ini sebagai mahasiswa dan sekarang sedang menyelesaikan program S1-nya atau S2-nya juga sudah mengambil sertifikasi atau izin perseorangan sebagai wakil perantara pedagang efek, penjamin emisi ataupun manajer investasi, atau hanya baru ikut ujiannya aja, ini sebagai modal untuk melangkah. Tapi bukan cuma karena ujiannya lulusnya, tapi bagaimana akhirnya juga bisa menjadi insan atau memang pelaku dari industri pasar modal. Ya bagaimana masuk ke dalam industrinya. Banyak bertanya, tetap harus isi kekurangan-kekurangan kita penuhi dengan literasi. Ada Pak Yazid yang selalu ready di LSPPM, ada Pak Gema tadi, ada Bang LBP, dan macam-macam, dan itu juga bisa sebagai sandaran kita untuk bertanya. Saya sudah punya modal ini, bagaimana untuk melangkah dan menentukan sikap di pasar modal. Oke, saya tambahkan Pak Haji ya, ini untuk Mas Ahmad Aziz ya, tidak sedikit dari teman-teman yang S1 punya RSA itu bekerja di berbagai tempat di industri jasa keuangan. Jadi dengan modal RSA itu tidak harus bekerja di perusahaan sekuritas aja, terbuka di asuransi, terbuka di perbankan juga, terbuka di dana pensiun, dan ini termasuk sebagai independen dari teman-teman yang ada di private equity, ini juga terbuka. Jadi peluangnya lebih banyak ya. Nah, pertanyaan nih Mas Luki ya, dari Ibu atau Bapak nih, Jane Sitinjak ya, terkait strateginya ini nggak takut nih Pak, strategi ditaruh di buku, ntar kalau diambil orang gimana? Kenapa passion ini berbagi di pasar saham? Menurut Mas Luki kira-kira gimana tuh Mas Luki? Tapi keren ya, strateginya dibagi-bagi. Silakan Mas Luki. Jadi apabila Anda tidak menjadi seorang anak raja, maka jadilah penulis. Nah, kalau tidak jadi anak raja, jadilah penulis ya. Ini quote yang bagus lagi nih. Sekali lagi. Apabila Anda tidak menjadi seorang anak raja yang kaya raya, maka jadilah penulis. Ya. Nah, mengapa saya menulis? Karena saya memiliki pandangan bahwa setiap disiplin ilmu itu harus menjadi milik bagi masyarakat luas agar dapat mendorong apakah itu literasi keuangan, inklusi keuangan, likuiditas transaksi dan sebagainya. Toh nanti pun kita yang dapat merasakan manfaatnya. Apabila pasar kita mengalami likuiditas yang tinggi akibat pemahaman literasi dan inklusi keuangan, maka itu juga menjadi cita-cita bersama baik stakeholder, antara lain adalah otoritas, kemudian Efek Indonesia, hingga kita sendiri sebagai pelaku transaksi, apakah itu trader hingga investor. Nah, saya kira itu yang sangat mendasar. Dan saya menjelaskan strategi-strategi transaksi, saya berpikir bahwa kalau misalkan
seseorang tersebut meninggalkan hanya batu nisan, ada baiknya seorang tersebut dapat meninggalkan ilmu pengetahuan. Ya. Saya kira demikian. Thank you Mas Luki ya, ini luar biasa. Ada satu quote yang saya juga pernah punya dan saya selalu ingat terus, cuma lupa saya waktu itu, kalau tidak salah Napoleon Bonaparte bilang, kalau Anda ingin berperang dan menguasai satu negara, maka milikilah senjata. Tapi kalau Anda ingin menguasai dunia, maka pegang. Mirip-mirip nih ya, ini luar biasa. Nah, pertanyaan dari Pak Anonymous. Halo Pak, berapa lama jam terbang untuk tiap tingkatan kedudukan? Saya bisa katakan untuk RSA paling nggak 2, ya, kalau setelah 2 tahunan silakan ambil CSA, eksekusi analis, dan setelah itu biasanya jam terbang 5 tahun itu sudah menjadi analis yang luar biasa, dan dengan punya gelar itu tentu ke depan memang sudah menjadi satu kewajiban. Kalau mungkin menjadi analis harus punya certified, menjadi analis teknikal harus punya certified teknikal, mau punya risk management harus punya. Jadi hampir semua di bidang industri teman-teman harus memiliki. Oke, saya sekarang mau kasih buku yang RSA ya, buku yang RSA ini paketkan 2 ya. Saya yang bertanya sekarang gantian. Ada buku yang satu, ada buku yang kedua, tapi teman-teman pelatihannya tapi ada dapat uji kompetensinya. Kalau teman-teman dapat ini plus bisa Kak Pak dari buku saja saya bisa ujian? Bisa. Tentu nanti belajar lagi dari tempat banyak teman-teman. Tapi kalau saya misalnya nggak mau ambil Pak, kan saya bapak-bapak ibu rumah tangga misalnya, nggak apa-apa. Buku ini koleksi aja. Jadi suatu saat ada manfaatnya ya. Nah, pertanyaan saya adalah ini untuk semua siap-siap, udah di depan keyboard sudah. Saya belum lihat, ada juga yang masih nyantai ngopi-ngopi. Pertanyaan saya adalah, kebetulan ini bukunya dari CSA ya, siap Direktur Institut. Ayo, siapa dari Institut yang hari ini dia juga menjadi sebagai moderator? Ayo, siapa kira-kira? Inget dong yang tadi dong, ayo dong. Ya ada yang salah, ada yang benar. Ayo, ada direktur utama ya. Ayo, kira-kira yang benar ya, karena ada Dato, ada Arya Santoso. Kalau saya bisa katakan yang menjadi direktur adalah David Sutianto, terutama adalah Arya Santoso. Ini masih ada nulis Aryo. Halo, siapa yang paling cepat? Boleh di YouTube, boleh. Ini bukunya cuma 1, dapat ujian juga. Ayo, Pak Arya Santoso, silakan. Siapa yang di YouTube maupun yang itu, panitia kasih tahu saya siapa, yo. Sudah dapat ternyata panitia ya. Yang mendapat dari Zoom atau dari itu? Dari Zoom, Herman Kurniawan. Selamat untuk Mas Herman Kurniawan, keren ya. Keren. Wah, gila ikut ginian, hadiahnya keren banget ya. Tanding lu sama bayarannya. Ya, apalagi bertahan 2 hari. Oh, ambil ngantuk nonton. Dapat buku, dapat pelatihan, dapat ujian, keren. Ya, sekarang sebelum hadiah yang ini ya, yang paling utama, saya mau minta Mas Luki Bayu Purnomo sama Mas Aji closing statement untuk teman-teman agar semakin berinvestasi di pasar modal. Mas Luki dulu ya, silakan Mas Luki. Masa depan Anda di masa yang akan datang ditentukan dari keputusan Anda di saat ini. Kondisi Anda saat ini dihasilkan dari keputusan Anda di masa yang lalu. Maka dari itu, untuk menentukan masa depan yang lebih baik, putuskan masa depan terbaik saat ini juga. Wow. Bagi teman-teman milenial, jangan hobi rebahan, harus membuat perubahan. Luki Bayu Purnomo. Keren banget. Mas Aji Martono. Oke, bagi kaum milenial, tetap jangan lupakan jas kulit. Jangan sekali-sekali kurang literasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bermimpilah. Karena mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Tapi realisasikan, apakah mimpi itu bisa setinggi langit? Lebih baik bermimpi setinggi langit
kalau jatuh di antara bintang. Demikian Mas Yajid. Luar biasa. Thank you banget, closing statement-nya keren ya. Sebelum saya tutup, ucapkan kepada Mas Luki yang menyampaikan dengan keren banget, dan terutama bukunya ya, Raja Minyak ya, keren banget. Pak Aji belum bisa ngasih buku karena belum buat buku, tapi nggak apa-apa Pak. Pak Aji udah banyak membasar modal, terutama pernah jadi ketua di AWP, apalagi sekarang sebagai ketua di Propami, buat terus perubahan Pak Aji Martono. Dan satu lagi ya, satu hadiah kepada peserta adalah hadiah utama. Ngeri banget ya kalau udah bicara hadiah utama. Apa hadiah utamanya ya? Hadiah utamanya tadi saya sampaikan adalah pelatihan RTA plus ujian RTA. Ngeri banget. Karena hari ini saya lihat dari pagi saya lihat Pak Rio technical. Saya lihat lagi tadi Pak Gema technical. Kemudian lihat lagi Mas Luki teknikal. Teknikal, ngumpul semua ya teknikal, jawara-jawaranya hari ini teknikal. Maka hari ini juga RTA yang menjadi hadiah utama. Ini luar biasa. Saya mau minta, karena ini hadiah kepada teman-teman, maka hadiah utamanya saya adalah ingin memberikan, ayo apa ya, pertanyaan. Saya jadi bingung ngasih pertanyaan apa, tapi nggak apa-apa ya, saya langsung aja. Pemateri teknik semuanya yang tadi saya sebutkan dengan nama lengkap. Semuanya dari pertama sampai terakhir hari ini, siapa nama materi. Kalau namanya lengkap dan runut semua dari sesi pertama sampai sore ini, maka saya akan berikan hadiah utama tersebut kepada siapa yang benar, ya. Kan? Silakan. Semua nama ya, bukan satu-satu ya, semua nama dan nama lengkapnya. Panitia tadi apa tulisannya, saya nggak kebaca. Kira apa sih ya? Ya. Dan jangan lupa ya, gelar dan mereka punya. Jadi namanya harus lengkap semuanya dan gelarnya juga ya. Ayo. Diulang lagi yang tadi udah nulis namanya sama gelarnya. Oh, materinya aja susah banget Pak, gimana gelarnya ya? Rizaldi, nah, tadi benar, nama lengkapnya adalah itu. Tolong ditulis lagi ke narasumber tersebut. Hah? Ya, nama-nama teman tersebut silakan. Ratna, sebut. Oh, ini lengkap banget. Ini semuanya sebagai pengajar teknikal. Ada Pak Omar juga, dokter. Ini lebih gelarnya dong. Panitia tolong saya dibantu ya, karena ini semua pada nulis ya, pada nulis semua. Dan kalau bisa gelarnya, wah ada Pak Aryan, dia menguasai teknikal juga, bukunya ada ya. Tadi saya mohon maaf tidak tersebut nama beliau. Ayo, ini seru-seru banget hari ini, orang-orang hebat-hebat semua hari ini sudah memberikan presentasi yang luar biasa, ilmu. Nah, ini teman-teman ada lagi ya tadi gratis pelatihan plus ujian RTA ini ditayangkan, plus ada lagi gratis pelatihan CRA plus 2 buku tadi saya berikan plus ujiannya juga. Jadi ini saya pikir terbatas kepada pemenang. Sudah ditulis semua kah? Ayo siapa yang paling, wah ini pinter sekali nih. Ini gila. Febrian, bener nggak ada yang selengkap Febrian? Tapi saya lihat masih kurang gelarnya ya. Tapi dia ambil keren banget. Tinggal kopas aja nih kerennya. Panitia coba saya dikasih masukan siapa yang paling tepat dan siapa yang paling benar ya, karena dari Prof Roy juga disajikan, padahal kan Prof nggak pengajar teknikal ya, walaupun dia ngerti kan kita pengen ambil yang teknikalnya aja. Wow, ini Steven dia tulis semuanya ya. Nah, sama jabatan pekerjaannya. Saya minta panitia yang menentukan ya, saya sudah kasih panitia, tolong bantu saya karena yang nulis banyak banget, dan ini hanya satu pemenang. Ayo, ini hanya satu pemenang. Sambil menunggu tentu saya sebutkan para
teman-teman yang sudah mensupport dari kegiatan ini. Di sini ada banyak yang mensupport ya, Bang Jabar yang kemarin yang sudah menyampaikan presentasinya. Kemudian ada ternyata mohon maaf sudah dapat pemenangnya sudah dapat dan hadiah ini tidak bisa diganggu. Bagi yang mau ikut lagi silakan, next nanti akan ada Finfest berikutnya, tapi hari ini closing ya, untuk pemenangnya sudah ditentukan dan pemenangnya bacain nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Senangnya di sini ya, senangnya di sini. Pemenang Dela, wow, ini lu gila, lu hebat dari semuanya, lu dahsyat ya, lu harus ketemu gua, lu udah gua kasih yang luar biasa. Seneng gue sama lu. Ya, dahsyat. Intinya kita senang sekali. Jadi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman semua sponsor yang sudi memberikan ini semua ya. Tapi sebelum ini semua, tentu narasumber hari ini juga cukup bagus, Pak Haji Martono dengan Pak Bayu Purnomo. Kemudian Aberdeen, Pak Omar, terima kasih Pak Omar. Tadi materinya paling keren ya, pembawanya juga paling keren juga. Dan kita akhirnya terbuka tentang wawasan global dari Pak Omar. Dan kita juga dapat dari Prof kemarin, Prof Roy Sembel itu, terima kasih Prof kalau hari ini ikut nonton. Dan ini pas dari dukungan dari semua partisipasi, Tap Kapital, LSP Pasar Modal, kemudian ada CSA Institute, dan banyak lagi. Ada panitia daftar naik, biar saya bacakan nggak enak nih ya. Udah cukup semua, sukses semuanya, dan tanpa terasa waktu sudah selesai. Denny Surya sebagai pemenang hari ini, tapi jangan lupa ada follow Mas Luki Bayu Purnomo, follow Haji Martono, dan jangan lupa follow saya juga ya. Dan Sobat Finfest, ini adalah pengetahuan yang luar biasa, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengatur investasi di masa depan yang gemilang. Terima kasih, Hari Haji Ramlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada lagi teman-teman, saya lupa ya, saya ternyata 2 hari ini saya punya kru yang luar biasa yang bisa membantu acara ini. Tentu kru yang juga harus ucapkan terima kasih, dan sponsor juga, media partner juga yang telah membantu suksesnya acara ini. Acara ini berkat dukungan dari Bank Jawa Barat, Propami, Aberdeen, CSA Institute, LSP Pasaran Galeri, Saham Finansialku, Belajar Saham Indonesia, Event Jakarta, Event Bandung, One Seat Akademis yang kemarin juga ya, dan investor saham pemula. Terima kasih teman-teman semua, sekali lagi mohon maaf. Semoga berjalan acara ini semakin sukses, dan ingat tahun depan harus ada lagi biar hadiah semakin banyak, yang ikut lebih gila. Kemarin 1.300, kita lihat hari ini semoga semakin banyak. Dan teman-teman yang berdonasi ini luar biasa, donasinya akan disumbangkan semuanya, dan semoga ini bermanfaat di masa COVID. Terima kasih, sampai jumpa, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.